Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Rahim yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi tentang iptek dalam Islam. Pengertian iptek dan seni. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan seni adalah aktualisasi diri estetika, dan estetika sebagai salah satu sifat yang diletakkan Allah dalam penciptaan jagat raya ini. Adapun dua lingkup iptek, bidang iptek yaitu ilmu pengetahuan agama atau ilmu kalam, ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf atau sufisme, dan ilmu pengetahuan alam atau ilmu empiris. Dan adapun dalam bidang seni yaitu seni rupa terbagi menjadi 5 bagian, yaitu seni rupa asli Jazirah Arab, seni rupa Belanda, seni rupa Asia, seni rupa Turki, dan seni rupa Cordoba. Juga ada seni tari dan seni musik. Bukan akal, wahyu, dan ilmu. Akal merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Keberadaannya membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Bahkan tanpa akal, manusia tidak ada bedanya dengan binatang yang hidup di muka bumi ini. Kedudukan wahyu dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Sesungguhnya akal dan wahyu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun, wahyu hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkannya tanpa seorang pun mengetahui. Dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati. Ilmu dianggap sebagai satu cara untuk mendekati Allah, dan pencarian ilmu adalah suatu kewajiban yang ditekankan dalam agama Islam. Adapun aspek penting tentang kedudukan ilmu, yang pertama, pencarian ilmu adalah kewajiban. Kedua, ilmu dan ibadah. Ketiga, pentingnya ilmu agama. Keempat, ilmu dan keadilan sosial. Adapun karakteristik ilmu dalam Islam, yang pertama, pengetahuan yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kedua, penekanan pada ilmu agama. Ketiga, kedudukan tinggi bagi ulama. Keempat, pencarian ilmu sebagai kewajiban. Kelima, ilmu secara umum. Keenam, etika dalam pencarian ilmu. Ketujuh, penyampaian ilmu. Dan yang terakhir, hubungan antara ilmu dan iman. Adapun kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Karena dengan belajar, manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut yaitu yang pertama ayatul muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghubungi. Kedua, sunnatun qaimatun yaitu sunnah dari al-hadis yang menegakkan. Dan yang ketiga, faridatun adilah yaitu ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Agama Islam dan ilmu-ilmu keagamaan. Filsafat. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata filos yang berarti cinta kepada kebenaran, dan kata sofos yang berarti ilmu dan hikmah. Filsafat mengandung arti ingin tahu dengan mendalam atau cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat dari segi istilah adalah berpikir secara sistematis, radikal, dan universal untuk mengetahui tentang hakikat segala sesuatu yang ada, seperti hakikat alam, hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat ilmu, hakikat pendidikan, dan yang lain. Ada 3 tokoh penting dalam filsafat Islam. Yang pertama itu Al-Farabi. Pemikiran filosofis pendidikan Islam Al-Farabi secara umum tercantum dalam karyanya yang berjudul Risalah fil Aql. Buku ini menguraikan secara panjang lebar mengenai konsep akal, intelijensia dalam perspektif Al-Farabi. Menurutnya, akal itu dapat digolongkan ke dalam 4 dimensi atau bentuk, yaitu akal potensial, kedua akal aktual, ketiga akal capaian, dan keempat akal aktif.
Yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina tertarik mengupas salah satu cabang dari ilmu filsafat, yaitu metafisik yang membicarakan tentang yang pertama wujud jiwa, isbati wujud al-nafsi. Kedua, konsep aku dan kesatuan fenomena psikologis didasarkan pada hakikat penciptaan manusia. Yang ketiga, dalil kontinuitas. Keempat, dalil manusia terbang atau manusia melayang. Kelima, hakikat jiwa tahu jauhan rohani. Keenam, hubungan jiwa dengan jasad. Tujuh, kekekalan jiwa. Yang terakhir ada Al-Ghazali. Bukunya yang berjudul Munkis min al-Dalal, Al-Ghazali mengelompokkan filosof menjadi 3 golongan, yaitu filosof materialis atau Dariyun, filosof naturalis Tabiiyun, dan filosof ketuhanan Ilahiyun. Selanjutnya kita masuk ke tasawuf. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun lahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Adapun prinsip tasawuf, yang pertama ada zikir, kedua ada fiqh atau meditasi, ketiga ada sah atau bangkit, keempat ada tuki atau merasa lapar, kelima ada sum atau menikmati keheningan, keenam ada saum atau puasa, ketujuh ada khalwat atau bersunyi sendiri, dan yang terakhir ada hikmat atau melayani. Adapun ajaran ilmu tasawuf dan bentuk ajarannya, yang pertama itu tasawuf akhlaki atau sunni, tasawuf falsafi, tasawuf syi'i. Berhaluan dalam Islam ada berbagai tokoh Mesir, yaitu Muhammad al-Pasha, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida. Adapun dari Turki yaitu Sultan Mahmud II, kelompok Utsmani Muda, Mustafa Kemal Atatürk. Dan ada dari India yaitu Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah. Dan ada 3 dari Indonesia, yaitu Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Tahapan pembaharuan Islam pertama pada abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19 Masehi. Tahapan kedua pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Masehi. Tahapan ketiga awal abad ke-20 sampai pertengahan abad ke-20 Masehi. Dan tahapan keempat pertengahan abad ke-20 sampai sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.